Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Imtihanatul Maisyatus Salihah, SUD EPD, selaku dosen pengampu, serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8. Saya sendiri Muhammad Fawardana dan rekan saya Kiblat Azali akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Akhlak Islam dalam keluarga sesuai dengan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini membahas bagaimana nilai-nilai akhlak Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter individu. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya, Kiblat Azali. Latar belakang. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran fundamental dan membentuk kepribadian dan akhlak individu. Dalam Islam, keluarga tidak hanya dipandang sebagai ikatan biologis, tapi juga sebagai sarana utama penanaman nilai akhlak yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Akhlak Islam menjadi fondasi penting dalam membangun keharmonisan keluarga karena melalui akhlak yang baik akan tercipta hubungan yang dilandasi kasih sayang, tanggung jawab, dan keteladanan. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, penerapan akhlak Islam dalam keluarga juga berkaitan dengan prinsip halal dan haram. Yusuf Al-Qaradawi menekankan bahwa menjaga kehalalan dalam aspek makanan, penghasilan, dan interaksi sosial berpengaruh besar terhadap bentuk bahwa akhlak tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif dalam kehidupan keluarga. Bahwa akhlak dalam perspektif Islam memiliki dimensi individual dan sosial yang kuat, di mana keluarga menjadi arena utama internalisasi nilai-nilai tersebut. Terus implementasi rukun Islam secara tekstual dan konteks tekstual dalam keluarga turut memperkuat pembentukan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada analisis urgensi keluarga dalam hidup manusia. Keluarga memiliki urgensi yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena menjadi lingkungan pertama dan utama dalam proses pembentukan kepribadian akhlak dan nilai-nilai kehidupan. Dalam perspektif Islam, keluarga bukan sekedar institusi sosial, melainkan sarana strategis untuk menanamkan akidah, ibadah, dan akhlak secara terpadu. Secara fisiologis dan moral, keluarga berfungsi sebagai tempat pembentukan karakter. Junahar Ilyas menjelaskan bahwa akhlak seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan awal tempat ia tumbuh. Keluarga yang menanam nilai kejujuran, kesabaran, dan tanggung jawab akan membentuk individu yang memiliki kontrol diri dan kepribadian yang matang. Terus hal ini menunjukkan bahwa keluarga memiliki peran strategis dalam mencegah penyimpangan moral dan sosial sejak dini. Agama-agama yang menegaskan bahwa keluarga merupakan ruang utama internalisasi nilai-nilai akhlak Islam. Akhlak dalam perspektif Islam tidak dapat dilepaskan dari praktek kehidupan sehari-hari dalam keluarga, karena di sanalah individu belajar tentang empati, tanggung jawab sosial, dan pengendalian diri. Tanpa peran keluarga yang kuat, nilai-nilai tersebut sulit tertanam sejak berkelanjutan. Urgensi keluarga dalam hidup manusia sangatlah fundamental. Keluarga berperan sebagai pusat pendidikan akhlak, penguatan iman, dan pembentukan karakter sosial. Dalam perspektif Islam, keluarga menjadi fondasi utama terciptanya masyarakat yang bermoral beradab. Oleh karena itu, pengetahuan peran keluarga dalam menanam nilai-nilai Islam merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Mengidentifikasi akhlak suami istri. Akhlak suami istri merupakan fondasi utama dalam membangun keluarga sakinah, mawadah, dan rohmah. Islam memandang hubungan suami istri bukan sekedar kontrak sosial, tetapi ibadah yang menuntut tanggung jawab moral dan spiritual dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, akhlak dalam relasi suami istri harus mencerminkan nilai keimanan, keadilan, dan kasih sayang. Akhlak suami terhadap istri, suami memiliki peran sebagai pemimpin keluarga, kuam, namun kepemimpinan tersebut harus diwujudkan melalui akhlak yang baik, bukan otoritarisme. Akhlak suami terhadap istri itu meliputi pertama, berlaku adil dan penuh tanggung jawab, baik dalam nafkah, lahir maupun batin. Kemudian yang kedua itu ada bersikap lembut dan menghormati istri sebagaimana teladan Rasulullah.
yang memperlakukan istri-istrinya dengan kasih sayang. Kemudian yang ketiga menjadi teladan akhlak dan ibadah dalam keluarga. Kemudian hal ini sejalan dengan pandangan Yunahar Ilyas yang menegaskan bahwa kepemimpinan dalam keluarga harus didasarkan pada keteladanan akhlak bukan sekedar kekuasaan. Terus Al-Mawardi juga menekankan bahwa etika pergaulan dalam rumah tangga menuntut suami untuk mengedepankan keadilan dan kebijaksanaan agar tercipta keharmonisan keluarga. Kemudian akhlak istri terhadap suami. Akhlak istri terhadap suami merupakan bentuk pengalaman pengamalan ketaatan kepada Allah dalam bingkai rumah tangga. Akhlak tersebut antara lain meliputi pertama, taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua menjaga keharmonisan diri dan keluarga bisa ketika suami ada maupun tidak. Dan yang ketiga bersikap amanah dan penuh pengertian terhadap kondisi suami. Abdullah Al-Muslim dan Soleh Al-Sawi menjelaskan bahwa akhlak istri yang baik merupakan refleksi dari pemahaman akidah yang benar. Karena ketaatan dan kesabaran dalam keluarga merupakan bagian dari ibadah. Dalam konteks ini, akhlak istri tidak bermakna subordinasi mutlak, tetapi kerjasama yang dilandasi keimanan. Terus akhlak timbal balik untuk suami ke istri. Islam menekankan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagai fondasi utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Kemudian hubungan suami istri tidak bersifat sepihak, melainkan saling melengkapi, saling menguatkan, dan dilandasi oleh akhlak mulia sebagaimana diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Akhlak timbal balik ini meliputi pertama saling menghormati dan menghargai peran masing-masing, kemudian yang kedua ada komunikasi yang baik dan jujur dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, dan yang ketiga itu saling mentaati dalam kebaikan dan kesabaran. Akhlak timbal balik suami istri dalam Islam merupakan landasan utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan. Islam mengajarkan bahwa hubungan pernikahan harus didasarkan pada keseimbangan hak dan kewajiban saling menghormati, komunikasi baik, serta sikap saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Suami istri diposisikan sebagai mitra dan setara dan martabat dalam martabat, saling melengkapi peran dan bersama-sama bertanggung jawab menjadi keutuhan keluarga. Terus melalui peran akhlak timbal balik, rumah tangga tidak hanya menjadi tempat pemenuhan kebutuhan lahir, tetapi juga sarana pembinaan spiritual dan moral. Sikap kasih sayang, empati, kesetiaan, serta komitmen terhadap nilai-nilai Islam akan memperkuat ikatan suami istri dan mencegah konflik, merusak keharmonisan keluarga. Dengan demikian, akhlak timbal balik suami istri menjadi kunci terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan akhlak suami istri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, akhlak suami istri tercermin melalui saling membantu dalam urusan rumah tangga, menghindari kekerasan verbal maupun fisik, menjaga kehalalan rezeki dan pola hidup keluarga. Yusuf Al-Qaradawi menekankan bahwa menjadi kehalalan dalam kehidupan rumah tangga akan berdampak langsung pada kualitas akhlak dan ketentraman keluarga. Akhlak suami istri dalam Islam mencakup akhlak individual dan akhlak timbal balik yang dilandasi oleh akidah, syariat, dan adab. Identifikasi akhlak ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada kesadaran moral dan spiritual dan kedua belah pihak. Dengan menerapkan akhlak Islam secara konsisten, keluarga dapat menjadi lingkungan yang kondusif bagi pembentuk generasi yang beriman dan akhlak mulia. Waktunya jangan entek, tinggal 10 menit. Akhlak orang tua terhadap anak dalam Islam. Akhlak orang tua terhadap anak merupakan aspek fundamental dan pendidikan keluarga menurut Islam. Orang tua tidak hanya berperan sebagai pemberi nafkah dan pengasuh, tetapi juga sebagai pendidik utama yang bertanggung jawab menanamkan nilai akidah, ibadah, dan akhlak sejak dini. Islam memandang
anak sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, dibimbing dan dididik dengan penuh tanggung jawab moral dan spiritual. Memberikan kasih sayang dan perlindungan. Kasih sayang merupakan dasar utama dalam akhlak orang tua terhadap anak. Rasulullah mencontohkan sikap penuh cinta dan kelembutan kepada anak-anak, menunjukkan bahwa pendidikan akhlak harus dilandasi empati dan perhatian. Menurut Yunahar Ilyas, kasih sayang dalam keluarga menjadi faktor penting dalam membentuk kepribadian anak yang stabil dan berakhlak mulia. Tanpa kasih sayang, pendidikan akhlak akan kehilangan makna dan efektivitasnya. Sekarang memberikan pendidikan akidah, ibadah, dan akhlak. Orang tua berkewajiban menanamkan nilai-nilai keislaman secara bertahap dan konsisten. Pendidikan ini mencakup pengenalan tauhid, pembiasaan ibadah, serta pengajaran adab dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan akhlak dalam dalam keluarga merupakan bagian dari ibadah dan muamalah yang tidak dapat dipisahkan dari akidah. Dengan demikian, orang tua harus menjadi teladan nyata bagi anak dalam mengamalkan ajaran Islam. Terus berlaku adil dan tidak diskriminatif. Keadilan merupakan prinsip penting dalam akhlak orang tua terhadap anak. Perlakuan yang adil akan menumbuhkan rasa aman, percaya diri, dan sikap saling menghormati di antara anak-anak. Al-Imam Al-Mawardi menekankan bahwa keadilan dalam relasi keluarga merupakan bagian dari etika pergaulan yang menentukan keharmonisan hidup dunia dan akhirat. Ketidakadilan orang tua dapat memicu kecemburuan dan konflik psikologis pada anak. Memberikan keteladanan akhlak yang baik. Anak belajar akhlak terutama melalui contoh utama dari orang tuanya. Oleh karena itu, akhlak orang tua harus mencerminkan nilai-nilai Islam dalam ucapan maupun perbuatan. Abdullah Al-Muslim dan Soleh Al-Sawi menjelaskan bahwa akhlak merupakan manifestasi dari akidah yang benar, sehingga keteladanan orang tua menjadi sarana efektif dalam internalisasi nilai keislaman pada anak. Dan membimbing dan menasihati dengan hikmah. Orang tua berkewajiban membimbing anak dengan nasihat yang baik, bijaksana, dan proporsional. Teguran dan disiplin harus dilakukan tanpa kekerasan, baik fisik maupun verbal. Bahwa pendekatan akhlak yang persuasif dan dialogis dalam keluarga lebih efektif dalam membentuk karakter anak dibandingkan pendekatan represif. Kemudian menjaga hak anak dan kesejahteraannya. Hak orang tua juga tercermin dalam pemenuhan hak anak seperti hak memperoleh pendidikan, perlindungan, dan kebutuhan hidup yang halal. Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa menjaga kehalalan rezeki keluarga mempengaruhi langsung terhadap kualitas spiritual dan akhlak anak. Oleh karena itu, orang tua harus memastikan bahwa proses pemenuhan kebutuhan anak sesuai dengan nilai syariat Islam. Akhlak orang tua terhadap anak dalam Islam mencakup kasih sayang, keadilan, keteladanan, pendidikan nilai-nilai keislaman, dan perlindungan hak anak. Hal tersebut merupakan wujud tanggung jawab orang tua sebagai pendidik utama dalam keluarga. Dengan penerapan akhlak Islami secara konsisten, orang tua dapat membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan kepribadian yang matang. Oke, kemudian next selanjutnya oleh rekan saya di Fawardana. Oke, terima kasih Mas Kiblat. Izin saya lanjutkan. Akhlak anak terhadap orang tua dalam Islam. Akhlak anak terhadap orang tua merupakan salah satu ajaran pokok dalam Islam yang memiliki kedudukan sangat mulia. Berbakti kepada orang tua, birrul walidain dipandang sebagai kewajiban utama setelah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan anak dan orang tua tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga bernilai ibadah yang berdampak pada kehidupan dunia dan akhirat. Bersikap sopan dan santun. Akhlak utama anak terhadap orang tua adalah bersikap hormat, santun dan penuh adab dalam tutur kata maupun perilaku. Al-Quran terdapat dalam surah Al-Isra
ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduma au kilahuma fala taqul lahuma uffi wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ayat ini secara tegas melarang anak berkata kasar, menyakiti perasaan, atau bersikap tidak santun kepada orang tua. Bahkan hanya dengan ucapan ringan seperti "Of, inilah dasar Al-Quran yang menegaskan kewajiban hormat, santun, dan beradab kepada orang tua, sebagaimana sejalan dengan pandangan Yohanar Ilyas tentang akhlak anak dalam berkeluarga. Bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang. Sikap lemah lembut dan penuh kasih sayang sebagai bagian dari akhlak anak terhadap orang tua. Sikap ini sangat ditekankan dalam Islam, terutama ketika orang tua telah memasuki usia lanjut dan membutuhkan kesabaran serta empati dari anak-anaknya. Etika dalam keluarga harus dilandasi empati dan kesabaran agar tercipta keharmonisan hidup. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa siapa yang tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Selain berdampak pada orang tua, empati anak terhadap orang tua juga berhubungan dengan kestabilan emosional anak itu sendiri. Artinya, akhlak lemah lembut tidak hanya bermanfaat secara religius, tetapi juga secara psikologis. Hadis tentang berbakti kepada orang tua, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Tirmizi. Selanjutnya, taat kepada orang tua dalam hal yang ma'ruf. Dalam Islam, taat kepada orang tua merupakan bentuk akhlak mulia selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketaatan anak kepada orang tua dalam kebaikan merupakan wujud dari akhlak yang benar, karena akhlak adalah manifestasi iman dalam kehidupan nyata. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa ketaatan hanya berlaku dalam perkara yang ma'ruf. Bahkan dalam Al-Quran ditegaskan bahwa ketika orang tua memerintahkan kemaksiatan, anak tidak boleh taat, namun tetap harus mempergauli mereka dengan cara yang baik. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, membantu dan merawat orang tua. Membantu dan merawat orang tua sebagai bentuk konkret dan dari birrul walidain. Bantuan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup dukungan emosional dan ekonomi. Dalam Islam, pengabdian anak kepada orang tua termasuk muamalah yang bernilai ibadah apabila dilakukan dengan ikhlas. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa ibu memiliki kedudukan paling utama dalam perlakuan baik anak. Selain itu, Al-Quran dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 menegaskan bahwa ketika orang tua telah lanjut usia dan berada dalam pemeliharaan kita, maka kewajiban anak adalah merawat dan penuh kesabaran dan kelembutan. Hadis tentang berbakti dengan melayani orang tua, seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak dan aku perlakukan dengan baik?" Rasulullah pun menjawab, "Ibumu." Lalu ia bertanya lagi, "Kemudian siapa Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia hadis yang relevan, hadis tentang berbakti dengan melayani orang tua. Seorang sahabat bertanya,
siapakah manusia yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, kemudian siapa Rasulullah? Rasulullah menjawab lagi, ibumu. Ia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, ibumu. Ia bertanya lagi, kemudian siapa? Rasulullah menjawab, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, teladan dan keteladanan. Teladan dan keteladanan orang tua dalam pembentukan akhlak anak. Orang tua merupakan figur pertama dan utama menjadi rujukan anak dalam bersikap, berbicara, dan berperilaku. Dalam Islam, konsep keteladanan sangat ditekankan sebagaimana dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan terbaik. Prinsip ini kemudian diterapkan dalam keluarga, di mana orang tua menjadi teladan utama bagi anak. Hal ini menegaskan bahwa keteladanan atau modeling orang tua sangat menentukan internalisasi nilai akhlak dalam diri anak, karena anak cenderung meniru perilaku orang dewasa yang paling dekat dengannya. Hadis mendukung setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya orang tua adalah pemimpin dalam keluarga. Akhlak dan perilaku orang tua akan dipertanggungjawabkan, termasuk yang ditiru anak. Selanjutnya, pengertian dan karakteristik keluarga sakinah. Dalam Islam, keluarga sakinah dipahami sebagai keluarga yang hidup dalam suasana harmonis, damai, dan penuh ketentraman, yang dibangun atas dasar iman, kasih sayang, dan rahmat. Landasan utama konsep ini terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa ketentraman, cinta, dan kasih sayang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan keluarga. Selain itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menegaskan bahwa ukuran kebaikan seorang tercermin dari bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Oleh karena itu, keluarga sakinah tidak hanya ditandai oleh keharmonisan tetapi juga oleh komunikasi yang baik, saling menghargai dan kerjasama antar anggota keluarga. Adapun hadis pendukung, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menegaskan bahwa kualitas akhlak seseorang diukur dari perilakunya dalam keluarga. Keluarga sakinah tercermin dari akhlak yang baik di lingkungan rumah. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Rumah tangga yang sakinah dibangun atas fondasi iman yang kuat kepada Allah, yang memberi arah dalam pengambilan keputusan, tanggung jawab moral, dan ketentuan hidup keluarga. Kasih sayang, mawaddah, dan rahmat, interaksi emosional yang hangat, saling memaafkan, serta memberi dukungan emosional menjadi karakteristik penting keluarga yang sakinah. Selanjutnya, komunikasi dan musyawarah. Keluarga sakinah ditandai oleh keterbukaan, komunikasi yang baik, serta pengambilan keputusan melalui musyawarah yang menghormati kebutuhan dan hak setiap anggota. Selanjutnya, saling menghormati dan menghargai hubungan antara suami istri, anak-anak, didasarkan pada penghargaan terhadap martabat peran dan hak masing-masing, termasuk penghormatan terhadap orang tua. Selanjutnya, larangan kekerasan dalam rumah tangga dalam Islam. Islam secara tegas melarang bentuk kekerasan dalam rumah tangga karena bertentangan dengan tujuan perkawinan. Dalam Islam, yang ada yang adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yakni rumah tangga yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan rahmat. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya merusak hubungan interpersonal, tetapi juga mencederai prinsip moral dan etika Islam yang mendasari kehidupan berkeluarga. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin menganut prinsip kemitraan atau partnership dan keadilan dalam rumah tangga, sehingga segala perbuatan yang menimbulkan penderitaan dan kerusakan, mafsadat,
seperti kekerasan dalam rumah tangga, dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melawan nilai-nilai syariat dan hukum yang adil. Dalam perspektif Islam, kekerasan tersebut jelas tidak relevan dengan tujuan ajaran pernikahan untuk mencapai keharmonisan keluarga yang sakinah dan penuh kasih sayang. Adapun contoh kekerasan dalam rumah tangga, contoh kekerasan fisik semisal memukul, menampar, mendorong pasangan, melempar benda saat marah. Dilarang karena melukai fisik dan bertentangan dengan akhlak Islam. Kekerasan verbal atau psikis, menghina pasangan, membentak, mengancam, merendahkan martabat pasangan, membandingkan pasangan dengan orang lain secara menyakitkan. Dalam Islam, lisan yang menyakiti termasuk dosa. Larangan kekerasan berdasarkan Al-Quran. Al-Quran menegaskan bahwa hubungan suami istri harus dilandasi dengan kasih sayang dan perlakuan yang baik. Muasyarah bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Quran Surat An-Nisa ayat 19. Ayat ini menegaskan bahwa perlakuan kasar, pemaksaan, dan kekerasan tidak dibenarkan dalam relasi rumah tangga. Kekerasan bertentangan dengan prinsip ma'ruf, yang berarti kebaikan, keadilan, dan penghormatan. Selain itu, Allah juga berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah ketentraman, bukan penderitaan atau ketakutan akibat kekerasan. Larangan kekerasan dalam hadis Nabi. Rasulullah memberikan teladan yang sangat jelas dengan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istri maupun anggota keluarganya. Dalam sebuah hadis disebutkan, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa akhlak mulia dalam keluarga menjadi ukuran utama kebaikan seorang muslim. Kekerasan dalam rumah tangga justru mencerminkan kegagalan dalam meneladani akhlak Rasulullah. Kekerasan bertentangan dengan prinsip keadilan dan martabat manusia. Islam menjunjung tinggi kehormatan dan martabat manusia. Kekerasan baik terhadap istri maupun anak merupakan bentuk kezaliman yang dilarang keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian berbuat zalim karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Dalam konteks rumah tangga, kekerasan merupakan bentuk kezaliman yang tidak hanya merusak hubungan keluarga, tetapi juga berdampak buruk terhadap kesehatan mental dan spiritual korban. Selanjutnya, kewajiban menyelesaikan konflik dengan cara damai dalam Islam. Islam menempatkan perdamaian sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Setiap permasalahan yang muncul antara suami dan istri dipandang sebagai ujian yang harus diselesaikan dengan dialog, musyawarah, dan sikap saling memahami, bukan dengan kekerasan atau pemaksaan. Pendekatan damai ini sejalan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Al-Quran secara eksplisit mengarahkan umat Islam untuk menggunakan mekanisme mediasi ketika konflik
Rumah tangga tidak dapat diselesaikan secara langsung oleh suami dan istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik kepada suami istri itu." Quran Surat An-Nisa ayat 35. Ayat ini menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus ditempuh melalui pihak yang adil, berakal sehat dan berniat melakukan perbaikan. Penunjukan hakam dari kedua belah pihak menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan, objektivitas, dan keseimbangan kepentingan suami maupun istri. Dengan demikian, kekerasan sama sekali tidak memiliki legitimasi dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga. Selain itu, pendekatan damai dalam Islam juga menuntut pengendalian emosi dan kesabaran dari masing-masing pihak. Rasulullah mengajarkan bahwa kemarahan yang tidak terkendali sering menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk menahan amarah, saling memaafkan, dan mengedepankan komunikasi yang santun sebagai fondasi penyelesaian masalah. Penyelesaian konflik secara damai juga memiliki dampak positif terhadap kesehatan psikologis dan keharmonisan keluarga, khususnya bagi anak-anak. Lingkungan rumah tangga yang bebas dari kekerasan akan menciptakan rasa aman, memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga, serta mencegah terjadinya trauma psikologis jangka panjang. Dengan demikian, pendekatan damai tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan psikologis yang luas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam tidak hanya melarang kekerasan dalam rumah tangga, tetapi juga menyediakan mekanisme penyelesaian konflik yang humanis, adil, dan bermartabat. Dialog, musyawarah, dan mediasi merupakan solusi yang sejalan dengan nilai-nilai akhlak Islam dan menjadi jalan utama dalam menjaga keutuhan serta keharmonisan rumah tangga. Selanjutnya, ini ada studi kasus penurunan akhlak remaja akibat lemahnya pendidikan akhlak dalam keluarga. Penelitian yang dilakukan oleh Hersanovi Novalia Pasha di SMK Negeri 1 Metro menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara perilaku bebas dengan penurunan akhlak peserta didik. Hasil uji statistik memperlihatkan nilai signifikasi yang menandakan bahwa hubungan kedua variabel tersebut secara ilmiah dapat diterima. Selain itu, tingkat korelasi sebesar 0,760 menunjukkan hubungan yang kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku bebas memiliki kontribusi besar terhadap menurunnya kualitas akhlak peserta didik. Secara lebih mendalam, temuan ini mengindikasi bahwa perilaku bebas bukan sekedar gejala sosial, melainkan faktor dominan yang mempengaruhi pembentukan moral dan karakter remaja. Peserta didik yang terlibat dalam perilaku bebas cenderung menunjukkan penurunan dalam berbagai aspek akhlak, seperti kekurangan penghormatan terhadap orang tua dan guru, melemahnya komitmen ibadah, rendahnya kontrol diri, serta meningkatkan sikap permisif terhadap perilaku menyimpang. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa perilaku bebas seringkali muncul akibat lemahnya pengawasan keluarga, minimnya komunikasi orang tua, anak, serta kurangnya keteladanan akhlak dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ketika fungsi keluarga sebagai pusat pendidikan akhlak tidak berjalan secara optimal, peserta didik lebih mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan dan media digital yang tidak selaras dengan nilai-nilai Islam. Akibatnya perilaku yang menyimpang menjadi yang dianggap wajar dan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran moral. Dari perspektif pendidikan Islam, temuan ini sejalan dengan konsep bahwa akhlak merupakan refleksi dari iman dan hasil dari proses pembiasan yang berkelanjutan. Penurunan akhlak peserta didik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan akhlak tidak cukup hanya dilakukan di sekolah, tetapi harus didukung secara kuat oleh keluarga sebagai madrasah pertama. Dengan demikian, semakin tinggi intensitas perilaku bebas yang dialami peserta didik, semakin besar pula resiko kerusakan akhlak yang berdampak pada kehidupan pribadi, sosial, dan spiritual mereka.
Selanjutnya, konsep konsep akhlak Islam dalam keluarga sesuai dengan Al-Quran dan hadis serta hubungannya dengan ilmu psikologi. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan kepribadian manusia. Dalam Islam, berkeluarga dipandang sebagai institusi pendidikan akhlak yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Akhlak Islam dalam keluarga mencakup hubungan suami istri, orang tua anak, serta anak terhadap orang tua yang seluruhnya diarahkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Konsep ini tidak hanya memiliki dimensi teologis tetapi juga relevan dengan kajian ilmu psikologi, khususnya psikologi perkembangan, psikologi keluarga, dan psikologi moral. Akhlak Islam dalam keluarga dan psikologi perkembangan. Dalam perspektif psikologi perkembangan, keluarga dipahami sebagai konteks utama pembentukan kepribadian dan kesehatan mental individu. Manusia sangat ditentukan oleh kualitas relasi emosional dalam keluarga. Akhlak Islam yang menekankan kasih sayang, kelembutan, dan bertanggung jawab secara sejalan dengan kebutuhan psikologis dasar anak seperti rasa aman dan kepercayaan. Ajaran Islam tentang kasih sayang, orang tua, dan kewajiban mendidik anak secara akhlak membantu membentuk individu yang memiliki kepribadian stabil dan kontrol emosi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai akhlak Islam memiliki fungsi preventif terhadap gangguan psikologis. Selanjutnya, akhlak Islam dan teori kelekatan. Attachment Theory. Teori kelekatan. Dalam psikologi menyatakan bahwa hubungan emosional yang aman antara anggota keluarga akan berdampak pada kualitas relasi sosial di masa dewasa. Akhlak Islam dalam keluarga seperti kelembutan, empati, dan saling menghormati menciptakan pola kelekatan yang aman. Hubungan keluarga yang dilandasi empati dan kasih sayang berkontribusi pada kemampuan regulasi emosi dan kesejahteraan psikologis individu. Dengan demikian, konsep akhlak Islam selaras dengan prinsip psikologi modern tentang pentingnya hubungan emosional yang sehat dalam keluarga. Akhlak Islam dan psikologi moral. Psikologi moral menekankan bahwa perkembangan moral individu sangat dipengaruhi oleh keteladanan dan pembiasan dalam keluarga. Nilai moral berkembang melalui interaksi sosial yang bermakna. Akhlak Islam dalam keluarga seperti kejujuran, tanggung jawab, dan bakti kepada orang tua merupakan bentuk internalisasi nilai moral yang berkelanjutan. Selanjutnya, akhlak Islam dalam keluarga dan kesehatan mental. Psikologi keluarga menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga berpengaruh langsung terhadap kesehatan mental anggotanya. Keluarga yang suportif dan komunikatif mampu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Dalam Islam, akhlak keluarga seperti saling menasihati, menjaga kehormatan, dan mendoakan satu sama lain berfungsi memperkuat ikatan emosional dan spiritual. Secara keseluruhan, konsep akhlak Islam dalam keluarga yang bersumber dari Al-Quran dan hadis memiliki peran yang sangat fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak Islam menjadi landasan utama dalam membangun hubungan harmonis antara suami dan istri, orang tua dan anak, serta anak terhadap orang tua. Nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, tanggung jawab, saling menghormati, dan keteladanan merupakan inti dari akhlak keluarga Islam yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Dari perspektif ilmu psikologi, penerapan akhlak Islam dalam keluarga terbukti sejalan dengan teori psikologi perkembangan. Kelekatan dan moral lingkungan keluarga yang menerapkan akhlak Islami mampu menciptakan rasa aman, stabilitas emosi, serta kesehatan mental yang baik bagi seluruh anggota keluarga. Ni- Nilai-nilai akhlak Islam berfungsi sebagai faktor protektif yang membantu individu, khususnya anak dan remaja, dalam menghadapi tekanan dan tantangan psikologis. Demikian presentasi dari kami kelompok 8. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.